Bismillah, saya mau unbox sebuah smartphone baru itel yang kalau kita coba tebak harganya, lihat postingan di Instagramnya itel, harusnya ini di bawah 1 juta ya, karena pas tebak harga hanya ada 6 digit yang harus ditebak. Harusnya maksimal 9999999 ya. Ini itel A100C yang punya kelebihan di ini ketahanannya ya, sudah mil STD810H di level harga yang sangat terjangkau. Biar nggak gampang rusak nih, walaupun handphone yang sangat terjangkau ya. Kemudian punya layar 6,6 inci, super clear display, 90 Hz refresh rate-nya, dan masih pakai notch berbentuk, ini V sih notch-nya ya, cuma ada tambahan animasi atau kontrol apa namanya island ya, button atau island atau kapsul ataupun apa namanya lah, biar kelihatan lebih lebar ya. Kemudian ini RAM-nya 4 GB dengan tambahan memfusion alias virtual RAM 8 GB, jadi total 12 GB, tapi fisikal tetap 4 GB ya. Storage-nya 128 GB, punya remote control DTS sound, kemudian apalagi sudah dapat anti-drop shield case, dan ini yang akan kita unbox warna titanium gold. Oke. Apalagi yang belum, baterainya 5000 mAh, bisa standby 35 hari kalau nggak dipakai kali ya. Kemudian drop worry free, big memory, infrared remote control sudah. Prosesornya ini pakai Unisoc T7100, prosesor 12 nanometernya milik Unisoc ya. Kemudian pakai Android Go Edition, kamera depan 5 megapiksel, kamera belakang 8 megapiksel, kecil aja kameranya. Layarnya HD Plus ternyata dan masih 4G ya si jaringannya. Yuk kita lihat dulu isi di dalam paket penjualannya dulu. Ada smartphone-nya, ini yang warna gold, kemudian di bawah partisi ini kita akan temukan license by Qualcomm, belum tahu apa yang license, kemudian ada SIM ejector berbentuk kotak seperti itu, kabel data Type A to Type C dengan aksen warna orange pucat, kemudian kabel kepala charger ya, kepala chargernya 10 watt saja diberikan, dan di bawah ini dia yang anti drop case-nya. Oh, case biasa sih. Ini case soft case, walaupun agak kaku. Ini meskipun bentuknya kayak MagSafe, nggak ada magnetnya ya. Ini kalau ditekuk-tekuk lentur soalnya. Nggak mungkin ada plat magnetnya atau plat besinya ya. Seperti ini case-nya. Dan ini dia smartphone-nya, langsung kita kupas plastiknya. Sudah saya lepas stikernya juga. Alhamdulillah bersih ya, nggak ada residu. Warna goldnya kece, tidak terlalu kuning, tidak terlalu girly, juga tidak terlalu pink ya. Goldnya agak titanium, namanya titanium gold, bagus jadinya. Dan yes, kamera bumpnya seperti milik grup BBK ya, yang mahal-mahal kayak gini. Kameranya di belakang satu aja 8 megapiksel, yang bawah ini kayak infrared blasternya, yang ini LED flash satu saja. Ada logo itel di bawah. Kemudian di sini tulisannya matrix kamera. Di sisi atas tidak ada apa-apa, artinya tidak ada mikrofon kedua buat noise cancelling. Sisi kiri ada SIM tray, kita buka. Tudung teng teng. Nggak usah penasaran lah, pasti triple card slot kok di level harga segini. Kalau ini nggak masalah kali. Kemudian ada jack audio 3,5 mm di sisi bawah ini. Kemudian mikrofon, port Type-C, dan speaker grill berupa 4 buah lubang. Di sisi kanan, betul, ada tombol power sekaligus fingerprint scanner dan juga volume rocker. Ini desainnya punya frame kotak lurus seperti ini, dengan frame layar masih menyembul ya, warna hitam melebihi frame bodinya. Kemudian ini masih dilapisi plastik pelindung layar, dan kita segera nyalakan. Sudah terpasang anti gores, benar sih kalau dari bentuk anti gores, yes. Dan menyalanya juga ini notch-nya huruf V ya. Nggak seperti di kemasannya yang lebar. Yang lebar itu nanti mungkin ada dynamic island atau mini capsule atau apalah namanya kalau di itel OS. Dan seperti itu bezel layarnya masih agak tebal ya, apalagi yang paling bawah di sini lebih tebal tapi juga tidak lebay. Kalau ngelihat bocoran harga itel yang suruh nebak 6 digit sih, harusnya segini nggak jadi permasalahan buat mereka yang mengeluarkan uang di bawah 1 juta ya. Saya setup dulu. A few moments later. Oke, segera kita masuk ke home screen dari itel OS based on Android 15. Ingat, ini Android-nya Go Edition. Wallpaper default-nya seperti itu. Dan kita akan segera lihat aplikasi bawaannya, tidak terlalu banyak bloatware ya.
Cuma ada TikTok Lite. Kalau WeLive ini kalau nggak salah buat infrared blaster ya. TikTok Live, Facebook Lite. Kemudian udah itu aja dua, TikTok sama Facebook yang Lite. Kalau WeLive ini buat nambahin remote ya. Si fitur remote-nya kamu bisa akses dari WeLive tuh. Kalau kamu mau tambahkan remote, misalkan buat ngatur TV atau AC di rumah yang hilang remote-nya atau memang mau ditambahkan saja, nggak masalah, tinggal tambahin di aplikasi WeLive ini. Dan kalau kita cek di About Phone-nya, ini itel A100C, modelnya itel A6611L, Unisoc T7100, betul, kamera belakang 8, depan 5 megapiksel, Android 15, RAM-nya 4, dengan memfusion sudah menyala 4 GB, maksimal 8 GB ya, dimatikan juga bisa. ROM-nya atau storage 128 GB, layarnya HD+, baterainya 5000 mAh, dan sisanya ada e-warranty card. Oke, ini Android 15 dengan security update 5 September 2025. Oke, kemudian kita akan cek sedikit untuk kameranya. Ini mode foto, kemudian video maksimal kemungkinan Full HD sih. Cuma settingannya seperti ini rada beda ya dibandingkan itel biasanya karena ini Android Go. Kalau kamera belakang Full HD 30 fps, kalau kamera depan masuk setting lagi dan sama ya, Full HD 30 fps, lumayan lah. Ada mode time lapse juga, video, capture, portrait, beauty, panorama, dan kalau more ini ada Pro dan Audio Picture. Pro ini buat kamera belakang aja, bisa atur ISO dari 100 sampai dengan 10.000, dan shutter speed dari 1/1000 sampai dengan 1/5 detik ya. Tidak bisa lebih dari 1 detik, dan ada manual fokus juga. Sip, seperti ini kira-kira contoh hasil fotonya. Ya, ini contoh perekaman dengan kamera depan itel A100C. Saya turunin sedikit exposure-nya karena slow banget, tapi kayaknya nggak ngelok ya. Jadi tetap slow di sini. Karena memang pencahayaannya lumayan tinggi buat di studio ini. Silakan disimak audionya segini bagus nggak? Apakah kerekam noise dari luar? Barusan ada ketok-ketok suara, kemudian ada suara mobil lewat kayaknya. Suara motor ya. Kan ini tidak punya mikrofon kedua buat noise cancellation. Gimana? Kalau ini video dengan kamera belakang, saya geser-geser sedikit saja. Tadi waktu ambil foto sih, si fokusnya lumayan cepat ngunci. Ya, cuma yang rada berantakan mungkin di sini adalah exposure-nya ya. Pengukuran exposure, meteringnya agak gampang silau sih tadi. Ini kalau digerak-gerakin, kita coba ambil fokus lagi. Oke, sudah. Gimana? Bagus nggak? Yes, itu dia contoh perekaman kameranya buat video dan juga buat foto. Teman-teman bisa cek segitu bagus atau enggak. Kalau di bawah 1 juta sih masih lumayan banget ya. Tapi ingat catatan di sini cahayanya sangat cukup. Dari tadi nggak ada masalah buat ambil foto, fokusnya cepat, tergolong cepat segitu. Karena mungkin sensornya hanya 8 megapiksel juga ya, tidak terlalu berat memprosesnya. Kemudian juga untuk selfie lumayan tadi. Meskipun memang si portraitnya tepiannya ya rada kurang halus ya, kurang natural. Tapi sekali lagi tidak masalah buat saya kalau level harganya nggak nyampe 1 juta ya. Oke, itu dia yang bisa kita bahas mungkin di video unboxing dan sedikit pengujian kameranya. Kalau performa saya yakin ini nggak akan tinggi-tinggi banget. Jadi jangan dipakai main Genshin Impact. Tapi harusnya kalau kayak Subway Surfer, game-game casual, segini masih oke lah ya, 12 nanometer, nggak ketinggalan zaman banget kok. Bener, nggak ketinggalan zaman banget kalau di level harga di bawah 1 juta ya. 12 nanometer, asal jangan yang masih 28 nanometer, itu aja yang jangan. Itu boros banget yang 28 nanometer. Kalau 12 udah rada mending, walaupun nggak baru-baru banget juga ya. Tapi, itel memberikan kelebihan berupa ketahanan. STD 1080H itu biasanya pengujiannya melibatkan diinjak, dijatuhkan, dan lain-lain ya. Jadi biasanya shock resistance dan ada sedikit waterproof kalau saya baca di GSM Arena, tapi nggak disebutin sama itel di kemasannya. Jadi saya nggak akan klaim ada juga ya. Biasanya kalau memang ada rating waterproof disebutkan, tapi di sini yang disebutkan hanya mil STD 810H. Yes, shock resistant test ya. Ya mudah-mudahan ini bisa jadi solusi buat teman-teman yang kerjanya di luar rumah, sering terjatuh handphonenya atau
Nyari handphone yang murah buat anak kecil, dalam artian buat dipinjemin doang ya, tapi si anak kecil belum tahu kalau handphone itu nggak boleh dibanting. Nah, mungkin bisa dicarikan handphone ini biar lebih tahan dan nggak amsyong kalau dibanting ya. Oke, kalau cuma buat nonton YouTube, main game-game ringan, ini masih oke harusnya. Dan kameranya juga masih bisa kepake sih kalau buat foto-foto biasa aja. Bukan buat konten ya, bukan buat artistik dan lain-lain juga. Barusan saya udah coba tes, teman-teman juga bisa cek di pertengahan video ini hasil perekaman video dan juga fotonya. Ini ada kompas segala tuh, lumayan ya. Tapi kan di Android mah bisa install sebetulnya. Tapi kalau ada kompas artinya apa? Artinya ada orientation sensor. Jadi kalau dipakai navigasi, nggak pusing ngadep kemana. Oke, sudah muncul kompasnya. Betul sih, utara ke sana. Dan tuh pergerakannya. Akurat lah ya. Jadi bisa dipakai buat navigasi juga nih. Ya, berarti ojol bisa pakai ya. Untuk unboxingnya dan beberapa tes, kita tutup di sini. Sepertinya tidak akan ada review lebih dalam untuk smartphone yang satu ini. Tapi kalau teman-teman tertarik dengan produknya, silahkan cek produk yang muncul di video YouTube Shopping ini atau cek link di deskripsi buat menuju ke tempat penjualan resminya dari itel A100 ini. Hatur nuhun sudah menyimak video hari ini. Dari Kota Cimahi, Agun pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.